Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik rahasia di balik gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rahasia di balik gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Teman-teman perlu kita sadari ya bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan tentang hal ini, yaitu tentang rahasia di balik gangguan asam lambung. Ini memang ya, jadi setelah kita mengalami penderitaan asam lambung, bahkan selama kita mengalami penderitaan asam lambung, banyak misteri-misteri ya, banyak hal-hal yang kita tidak pahami, banyak hal-hal yang membingungkan, banyak hal-hal yang kita tidak tahu ya sebenarnya maknanya apa ya, secara jasmaninya, secara rohaninya itu memang perlu kita sadari. Akhirnya kita bisa mengkaji. Nah, baru setelah itu kita bisa menemukan jalan untuk keluar dari jeratan itu, kemudian sampai dengan bisa menemukan hikmahnya apa setelah kita mengalami penderitaan itu. Nah, itu hal-hal itulah ya yang perlu kadang kita renungkan ya. Maka saya sebut sebagai rahasia di balik gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Tetapi buat teman-teman yang masih sedang mengalami gangguan ini ya, yakin saja ya, percaya saja, tetap optimis saja dan semangat saja, insya Allah nanti akan membaik ya. Jadi yang penting kita ikuti proses ya, syukuri ya, bahkan nikmati ya. Jadi tidak ada penderitaan ya, ketika kita bisa mensyukuri, kita bisa menikmati, nah akhirnya kita akan merasakan enjoy ya. Nah, lewat seperti itu kita tumbuh kesadaran kita ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya ya, termasuk apa-apa yang mungkin menjadi kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita. Nah, disitulah kita mampu mawas diri ya. Nah, setelah kita mampu mawas diri, akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Nah, dengan seperti itu nanti proses kita jauh menjadi semakin sempurna, semakin baik. Nah, disitulah nanti kita akan meninggalkan gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis atau menjadi sembuh total begitu teman-teman. Nah, baik ya. Jadi dalam hal ini penting juga buat pemahaman kita, walaupun sebenarnya materinya agak dalam ya. Ketika kita tidak dengan kesadaran kita, kayaknya kita susah juga ya, bingung juga itu seperti itu. Tapi dengan kita memahami apa makna yang terkandung ya di dalam atau di balik penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, sebenarnya intinya itu. Ketika kita bisa memaknai sebagai sesuatu yang positif, nah disitulah nanti hasilnya akan positif terhadap diri kita ya.
sehingga sensasi-sensasi pun itu akan menghilang karena memang sudah kita bisa memaknainya sebagai sesuatu hal yang positif ya. Sehingga buat teman-teman yang mungkin selama ini masih merasakan sering pusing-pusing, kepala berat ya, keliengan, mata buram ya, kadang mata bergelombang, kadang berkunang-kunang, mungkin telinga berdenging ya, belum ini hidung sering mampet seperti flu dan lain sebagainya ya, termasuk mulut asam, makan saja nggak enak ya, bahkan mual ya, belum yang lehernya kaku ya sampai dengan pundak, tensi selalu naik ya, belum rasa-rasa yang lain seperti dada terasa panas, berdebar-debar, nyeri ya, ada yang di bagian-bagian yang kadang terasa sakit ya, bahkan ada yang seperti tertusuk dan lain sebagainya, termasuk ketika kita berdiri saja seperti oleng ya, seperti mau jatuh seperti itu ya, seperti mau pingsan, jalan sempoyongan. Nah ini memang betul-betul menjerat ya, menjerat dan mengganggu kita untuk beraktivitas secara normal ya. Apalagi yang ketika kondisi katakanlah perut kita ya atau lambung kita itu masih sering begah ya, masih sering kembung, sembelit, perih. Nah itu juga menyiksa juga ya, sampai dengan kadang BAB saja menjadi tidak lancar ya, menjadi susah BAB. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang membuat kita menjadi semakin stres ya, ketika kita tidak bisa memaknai positif ya. Sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu gangguan ya, atau mungkin katakanlah sakit ya, itu sebenarnya ada pesan cinta ya, ada pesan cinta yang harus kita temukan ya, yang harus kita temukan, kemudian kita syukuri di situ ya. Nah akhirnya kita harus mensikapi secara positif hal itu. Nah disitulah nanti kita akan bisa memaknai bahwa penderitaan ini sebenarnya positif buat kita, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau kita mengkaji secara dalam tentang gangguan kita, itu memang kita harus banyak istilahnya melihat diri kita sendiri ya. Nah hal-hal yang perlu kita cermati ya di dalam kita mengalami ini. Jadi pertama tentang penderitaan asam lambung ya, ini karena kadang sebagai dasarnya itu dari situ ya. Nah walaupun setelah itu kita mengalami GERD ya, mengalami anxiety, mengalami psikosomatik, nah itu memang saling berhubungan ya, saling berhubungan dan susah diputuskan, itu seperti itu. Nah maka kita pahami saja ya bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, ini adalah penderitaan yang kadang kita pandangnya itu aneh ya, kadang lucu ya, kadang membingungkan ya. Kenapa seperti itu ya? Ya contohnya aneh ketika penyakit-penyakit yang lain ya, kita minum obat ya, nah kemudian ya sembuh seperti itu. Tetapi untuk gangguan ini ya, kadang kita sudah minum obat seperti bandel ya, seperti tidak ada perubahan. Bahkan kita sudah sampai shopping dokter ya, sering berobat ke dokter. Nah itu kadang juga belum ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, akhirnya kita menjadi ini apa, merasakan ada sesuatu yang aneh, itu seperti itu ya. Termasuk kadang membingungkan juga. Membingungkannya yaitu setelah kita contohnya ya, ketika sakit-sakit yang lain ya, mungkin setelah kita istirahat ya, apalagi istirahat istilahnya total ya, katakanlah 3 hari itu, biasanya kondisi menjadi segar ya, menjadi membaik. Tetapi buat penderitaan ini juga beda ya, ketika kita tetap mengurung diri ya, walaupun tujuan kita itu istirahat ya supaya tubuh membaik, ternyata enggak juga. Itu soalnya sudah saya praktekkan seperti itu. Nah itu akhirnya kita menjadi dibikin semakin bingung ya, semakin bingung, akhirnya kita menjadi seperti semakin stres ya, serta stres ya, akhirnya kita berpikirnya yang tidak ya. Nah disitulah, di saat kita seperti itu akan
menjadi berputar kembali ya, menjadi berputar kembali, dan rasa-rasa tentang penderitaan itu atau sensasinya itu justru semakin banyak ya itu. Nah ini yang kadang kalau kita tidak istilahnya merenung, kita tidak menyadari, nah itu kadang kita terpancing oleh hal itu. Nah akhirnya yaitu emosi kita juga semakin tinggi ya, kecemasan kita semakin tinggi, ketakutan kita semakin tinggi. Nah padahal semuanya itu yang membuat contohnya asam lambung juga menjadi tidak normal. Nah itu maka kuncinya ya memang kita harus menyadari tentang diri kita, dan kita menangkap pesan cintanya ya, tentang sebenarnya apa sih ini. Termasuk kita harus bisa ini membaca bahasa tubuh kita juga ya, itu seperti itu. Karena sebenarnya semua reaksi, semua sensasi itu sebenarnya bahasa tubuh yang harus kita terjemahkan, itu seperti itu. Contoh yang mudah, contohnya ya ketika tubuh merasa ini ya kurang cairan, otomatis tubuh akan memberikan respon ya, yaitu rasanya haus. Nah akhirnya kita harus minum. Contohnya seperti itu ya, ketika tubuh butuh istirahat, biasanya respon tubuh muncul rasa ngantuk. Nah akhirnya kita ya harus tidur, itu seperti itu ya. Jadi kita harus peka terhadap sensasi-sensasi yang muncul itu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selain itu kita juga harus bisa istilahnya menelaah lah ya, menelaah penderitaan asam lambung kita inisiatif psikosomatis secara rohani atau secara spiritual ya. Kalau menurut saya penderitaan asam lambung kita inisiatif psikosomatis secara spiritual adalah ujian ya. Ini ujian atau pembelajaran ya dari Allah atau dari Tuhan ya, yang harus kita terima ya, untuk kita berproses ya, kita berproses menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Sebenarnya seperti itu. Sehingga kita termasuk orang-orang beruntung sebenarnya ketika kita mengalami gangguan ini, karena kita diberi kesempatan ya, kesempatan untuk berproses ya, berproses memperbaiki diri kita ya, supaya kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia ya. Ibaratnya kita mau masuk jurang, nah ini ada ini rambu-rambu yang mengingatkan jangan ke situ. Nah itu cuma caranya seperti itu, kita diingatkan dengan contohnya gangguan ya, gangguan asam lambung ini. Nah ketika kita mampu menerjemahkan itu, nah maka kita untuk keluar atau mengakhiri penderitaan ini akan jauh lebih mudah ya teman-teman itu. Nah setelah kita mampu melihat ya, itu semua ya, secara jasmani maupun secara rohani kita terjemahkan. Nah akhirnya kita nanti bisa menemukan hikmahnya ya. Jadi setelah tadi kita melihat secara rohaniahnya atau secara spiritualnya, kan kita pandang bahwa penderitaan asam lambung kita inisiatif psikosomatis ini sebagai ujian ya. Ujian ya, karena ketika ujian itu sudah lulus, otomatis derajat kita akan dinaikkan, naik kelas istilahnya seperti itu kan. Nah maka nanti setelah kita melalui proses itu, kita akan mendapatkan hikmahnya ya, hikmahnya itu. Nah hikmah yang lebih baik, nah otomatis ya hal-hal yang berhubungan dengan gangguan kita itu ya. Jadi mungkin melalui kita diingatkan ya dengan adanya gangguan asam lambung kita inisiatif psikosomatis, kita akan menjadi lebih baik. Yang pertama pola makannya ya, mungkin pola hidupnya, mungkin pola pikirnya, pola perilakunya, pola spiritualnya. Nah ketika kita bisa itu kita terjemahkan sebagai sesuatu yang harus positif, harus menjadi lebih baik, maka kita menjadi orang yang ya katakanlah lebih sempurna lah dibandingkan sebelumnya, itu seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu ya syukuri saja ya, kita syukuri saja. Yang dulu mungkin pola makannya suka
masih amburadul ya, mungkin tidak teratur ya, kemudian pilihan makanan juga kadang menurut selera kita, menurut keinginan kita ya, padahal seharusnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah itu akhirnya menjadi mau tidak mau ya, kita harus memperbaiki hal itu. Nah menjadi makannya teratur, selalu mengingat mungkin nilai gizi atau nilai manfaat dan seterusnya. Nah akhirnya kita menjadi lebih baik dalam hal pola makannya, tidak ceroboh misalnya seperti itu. Nah dalam pola hidupnya juga mungkin menjadi lebih baik ya, ini termasuk hikmahnya juga, karena kita memang mau tidak mau ya supaya kita menjadi cepat sembuh ya, otomatis ya kita rubah pola hidupnya. Yang tadinya mungkin kita masih suka begadang, mengatur waktu tidak teratur ya, nah, akhirnya menjadi lebih teratur, sampai dengan jam-jam istirahat pun kadang kita menjadi jauh lebih teratur ya. Pokoknya banyak hal ya, banyak hal yang harus kita rubah ya. Jadi ini memang harus ada perubahan dalam pola perilaku, dan ini sebagai indikasi ketika kita sudah sadar ya, berarti kita mampu melihat kekurangan kita ya, dan berani memperbaiki kekurangan kita. Sebenarnya itu kuncinya itu ya. Cuma kadang kita melihat diri kita sendiri selalu menganggapnya sudah baik, selalu menganggapnya benar ya. Nah itu yang kadang menjadikan istilahnya justru meracuni diri kita sendiri ya. Nah itu yang kita harus bisa memposisikan netral ya, mengamati diri kita apa adanya lah, seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti pola hidup kita juga menjadi baik ya, pola pikir kita ya itu juga berusaha kita ini lebih positif, yang tadinya masih sering negatif thinking ya. Nah kita karena sadar tahu, nah akhirnya kita lebih baik positive thinking, artinya yang berubah juga makanya setiap gerak kita harus berusaha menyadari teman-teman ya. Kalau sudah menyadari seperti itu nanti akan mudah ya, yang dulunya kita kadang ngeyelan ya. Nah itu juga menjadi demokratis, itu harus seperti itu ya. Tetapi kalau nggak ada perubahan ya, kadang disarankan saja masih ngeyel ya, kuat dengan idealismenya sendiri. Nah ini yang kadang menjadi beban diri kita sendiri teman-teman ya. Maka itu semua harus kita sadari dan harus kita rubah ya, intinya seperti itu. Jadi ketika kita ingin berubah, contohnya dari suasana tidak nyaman menjadi nyaman, dari sakit menjadi sehat, itu ya prosesnya perubahan ya. Ketika istilahnya perilaku kita masih ajek, ya akan ajek saja seperti itu kondisinya. Maka buat teman-teman yang kadang tidak berprogres ya, progresnya kurang, istilahnya kurang meningkat, nah itu mungkin ya, nah itu dalam merubah diri juga kurang, mungkin seperti itu yang saya amati seperti itu. Walaupun itu juga susah ya, karena pengalaman saya itu juga karena dulu saya sampai ya sekitar 2 tahun lah itu. Nah itu kan berarti butuh proses ya, butuh proses yang pada akhirnya kita menjadi lebih menyadari itu, seperti itu. Nah selain pola makannya kita menjadi lebih baik, pola hidupnya lebih baik ya, kemudian pola pikirnya juga lebih positif. Nah ini juga pola perilaku kita ini juga harus ditingkatkan menjadi lebih baik, lebih bermanfaat buat orang lain ya, itu seperti itu. Karena semua kebaikan yang kita berikan lewat perilaku kita ya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah ketika kita mendapatkan banyak kebaikan dari lingkungan kita, dari orang lain, bahkan dari semesta ya, ya sudah, rasanya kita mulai bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, itu kan seperti itu. Nah ketika kita bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, ya otomatis pikiran menjadi tenang ya, emosi menjadi stabil, perasaan bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan. Nah disitulah seperti asam lambung juga akan baik-baik saja, akan normal ya. Akhirnya tidak terjadi GERD,
akhirnya tidak muncul anxiety disordernya, apalagi psikosomatiknya. Nah, disitulah kita mulai sembuh, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, selain istilahnya pola perilaku kita juga secara hikmahnya menjadi lebih baik, juga pola spiritualnya ya. Spiritualnya kita otomatis juga meningkat ya, karena dengan keyakinan kita ya kepada Yang Maha Kuasa, ini memang faktor utama ya. Cara kita menenangkan diri itu memang harus dari situ. Mau tidak mau ya, pada akhirnya pasti kita butuh kekuatan yang lebih ya untuk mendamaikan diri kita di saat kita terjerembab dalam lembah penderitaan. Itu pasti akan kembali ke situ. Maka ya sudah, kita sadari saja, kita lakukan saja. Insya Allah dengan kita semakin dekat kepada Sang Pencipta ya, kita menjadi semakin kuat secara mental, itu seperti itu, dan secara perasaan jauh menjadi lebih tenang, itu secara emosi kita menjadi lebih dewasa, itu seperti itu. Nah, maka ketika kita itu sudah kita lakukan, akhirnya kita kan bagaikan ujian itu sudah kita kerjakan ya. Nah, maka tahap berikutnya kita menjadi lulus ujian ya. Setelah kita lulus ujian ya, maka derajat kita akan ditingkatkan, dinaikkan ya, menjadi lebih baik. Nah, setelah kita merasa menjadi lebih baik ya, nah itu kita mulai merasakan betapa nikmatnya orang sehat lah. Jadi kita lebih menghargai kesehatan ya, karena sudah pernah merasakan kesakitan itu seperti itu ya. Ini itu yang pertama. Kemudian kedua, kita merasakan banyak kedamaian, ketentraman ya. Itu seperti itu. Nah, akhirnya kita merasakan kebahagiaan di situ, hikmahnya. Jadi proses-proses dulu, nah baru kita merasakan buahnya. Nah, buahnya yaitu ya kita lebih menghargai kesehatan, kemudian kita merasakan kedamaian, kita merasakan kebahagiaan setelah proses itu. Nah, untuk mencapai itu ya adalah kuncinya ya. Kuncinya ini sumeleh nrimo ing pandum, teman-teman. Jadi sumeleh nrimo ing pandum ini bahasa Jawa ya. Artinya kita selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ini kalau dikaji lebih panjang ya, tetapi mengingat durasi sehingga sebenarnya sudah ada kajian ini tentang sumeleh nrimo ing pandum sebagai kunci kesembuhan gangguan asam lambung keteinisiatif psikosomatis di konten-konten yang lalu. Silahkan teman-teman bisa ditonton kembali ya, supaya menjadi semakin termotivasi, menjadi semakin punya kiat-kiat bagaimana caranya untuk segera mengakhiri penderitaan asam lambung keteinisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.